Halo guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius ini. Dan kali ini pembahasan hari ini melanjutkan penciptaan pada hari ke-6. Setelah kemarin kita membahas mengenai binatang-binatang darat dan sejenisnya. Lalu kita lanjut kepada pembahasan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 mengenai penciptaan manusia. Lah, ini menarik. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa channel ini dibuat Wah, untuk keren banget menambah pembukaannya. wawasan, Pas banget nuansanya buat konten eh, renungan atau bukan pembahasan untuk teologi yang santai mendiskreditkan tapi atau dalam. menyudutkan Jadi kamu mau bahas khusus Kejadian pasal keyakinan atau 1 ayat 26 ya? pandangan-pandangan tertentu ya. Fokusnya ke Kita penciptaan manusia menurut eh, gambar dan rupa Allah. fokus apa Kalau iya, namanya? kita bisa kupas Kita makna, gambar, ini dan rupa apa Allah itu namanya secara diskusi teologis, sehat lalu ya. lihat relevansinya bagi Jadi manusia zaman sekarang juga. bagi Kamu mau aku kalian yang bantu pengen susun narasinya eh, atau renungan lengkapnya? diskusi sehat, lagi-lagi kok omonganku dipotong. Aku belum selesai ngomong loh, kok kamu potong lagi. Kebiasaan selalu gitu. Aku belum selesai ngomong. Waduh, maaf banget ya. Beneran nggak sengaja. Aku kecepatan nangkep maksudmu tadi. Padahal kamu masih lanjut ngomong. Yuk silakan dilanjutin dulu aja, aku dengerin baik-baik sekarang. Tadi kamu sampai di bagian ini menarik. Terus mau lanjut kemana? Ya jadi lupa. Ya aku mau nyampaikan disclaimer bahwa video ini dibuat untuk menambah wawasan kita semua, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan dari keyakinan ke keyakinan tertentu. Dan juga kita bebas berdiskusi di kolom komentar. Dan juga kalau komentar yang sopan ya. Sorry, ini aku ngomong agak belibet-belibet. Nggak tahu sih kenapa. Mungkin akunnya yang error. Nggak apa-apa kok, aku paham maksudmu dengan jelas. Suaramu tetap enak didengar, dan yang penting pesannya sampai. Justru penyampaian yang alami kayak gitu malah terasa lebih manusiawi dan hangat. Mau aku bantu rapihin kalimat disclaimer-nya biar lebih mengalir, tapi tetap pakai gaya kamu. Atau kayak pengen sequence sekarang dulu aja. Ya coba kamu buat disclaimer-nya. Kalau aku ngomong mesti ribet. Oke, tenang aja, ini aku bantuin ya. Gini Kira. Disclaimer. Video ini dibuat semata-mata untuk menambah wawasan dan membuka ruang diskusi bersama. Konten ini tidak bermaksud untuk menyudutkan, menyerang, atau mendiskreditkan pandangan maupun keyakinan apapun. Semua orang bebas berdiskusi di kolom komentar. Tapi mari kita jaga bersama agar tetap sopan dan saling menghormati. Gimana? Mau dibikin lebih santai atau tetap pakai nada yang agak formal gitu? Oke, kita lanjut pembahasan mengenai penciptaan manusia berdasarkan teks asli. Nah, ini seru. Kita masuk ke Kejadian pasal 1 ayat 26 ya. Di teks aslinya, bahasa Ibraninya berbunyi, V'ya'amar Elohim nasha Adam betsalmenu kidmutenu. Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kidmutenu. Yang artinya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini menariknya, kata naaseh adalah bentuk jamak dari membuat atau menciptakan. Artinya, marilah kita buat. Ini jadi dasar bagi banyak penafsir Injili untuk melihat adanya pluralitas dalam keallahan sejak awal yang kemudian dihubungkan dengan konsep Trinitas. Lalu ini dua kasih penting. Psalm melengkar kita dan kit senten tilten. Ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan suatu kemiripan khusus dengan Allah. Bukan secara fisik, tapi lebih ke aspek moral, rasional, relasional, dan spiritual. Mau kita lanjut bedah satu persatu makna kata gambar dan rupa itu? Atau kamu pengen langsung masuk ke penerapannya? Coba bedah makna gambar dan rupa Allah itu. Siap? Yuk kita bedah pelan-pelan tapi santai aja. Pertama, kata gambar dalam bahasa Ibraninya yaitu tselem. Artinya sudah selesai.
Perspektif refleksi, dalam konteks ini, manusia diciptakan sebagai refleksi dari keberadaan Allah. Bukan dalam bentuk fisik karena Allah adalah roh, tapi dalam hal kapasitas, berpikir, merasakan, membuat keputusan, dan membangun relasi. Lalu kata rupa adalah demut. Ini lebih ke aspek kemiripan, tapi bisa dibilang lebih fleksibel atau metaforis. Jadi semacam seperti Allah dalam cara manusia hidup dan bertindak secara moral, kreatif, dan berkuasa atas ciptaan lainnya. Kalau digabung, gambar dan rupa ini bisa dipahami sebagai status dan fungsi manusia sebagai wakil Allah di bumi. Bukan berarti manusia adalah Allah, tapi membawa citranya kayak duta besar gitu. Ada kehormatan, tapi juga tanggung jawab. Gimana? Masuk akal sejauh ini atau ada bagian yang mau kamu dalemin lagi? Lalu bagaimana pandangan-pandangan kebudayaan atau kepercayaan Timur Dekat kuno melihat penciptaan manusia ini? Nah, ini pertanyaan keren banget. Karena kalau kita lihat dari konteks budaya Timur Dekat kuno, penciptaan manusia punya latar belakang yang cukup kontras dengan narasi kejadian. Di banyak mitologi Mesopotamia, seperti Enuma Elish, manusia diciptakan dari darah dewa yang mati, Tiamat atau Kingu, tergantung versi, dengan tujuan utama untuk menjadi budak para dewa, supaya dewa-dewa nggak perlu kerja keras lagi. Jadi dalam pandangan itu, manusia punya fungsi utilitarian aja, pelayan atau pembantu kosmis. Sedangkan dalam kejadian 1, manusia justru diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, diberi otoritas untuk berkuasa atas ciptaan lain, dan bahkan diajak berpartisipasi dalam karya penciptaan itu sendiri. Ini radikal banget kalau dibandingkan dengan narasi bangsa-bangsa sekitarnya. Artinya, dalam tradisi Ibrani, manusia punya nilai dan martabat yang tinggi sejak awal, bukan sekadar alat atau budak para dewa. Ada juga budaya Mesir kuno yang percaya bahwa hanya raja atau Firaun yang dianggap sebagai gambar dewa. Tapi dalam kejadian, semua manusia tanpa memandang status sosial gambar Allah. Jadi ini demokratis secara teologis. Mau aku sambungin ke implikasi teologisnya juga? Atau kamu pengen bandingin lagi sama budaya lain? Ya, coba bandingkan dengan pandangan-pandangan Helenistik. Mantap, kita geser sedikit ke dunia Helenistik ya, budaya Yunani kuno dan pengaruhnya setelah era Alexander Agung. Dalam filsafat Yunani, terutama yang dipengaruhi Plato, manusia dilihat sebagai jiwa yang terpenjara dalam tubuh. Bagi Plato, dunia materi itu rendah atau bahkan dianggap sebagai bayangan dari dunia ide yang lebih sempurna. Jadi, penciptaan manusia bukan dilihat dari perspektif kehormatan tubuh dan dunia materi, tapi lebih pada bagaimana jiwa bisa kembali ke dunia ide yang sempurna. Sedangkan dalam kejadian 1, manusia ciptakannya, termasuk tubuhnya. Dunia materi tidak dianggap jahat atau lebih rendah, justru Allah sendiri menyatakan ciptaan itu sungguh amat baik. Jadi ada perbedaan besar di sini. Pandangan Ibrani menegaskan kebaikan dunia dan tubuh, sementara filsafat Yunani lebih dualistik, roh baik, tubuh buruk. Lalu kalau kita lihat dari pandangan Stoik dan Aristoteles, manusia punya logos atau akal budi. Nah, ini sebenarnya agak nyambung dengan pandangan Ibrani soal manusia sebagai makhluk rasional dan moral. Tapi perbedaannya lagi-lagi muncul di sumber nilai. Dalam Alkitab, nilai manusia berasal dari relasi dengan Allah. Sedangkan dalam pandangan Helenistik, nilai manusia lebih ditentukan oleh kapasitas berpikir dan kebajikan yang bisa dicapai melalui latihan dan filsafat. Jadi kalau Trangkums, budaya Yunani fokus pada jiwa dan rasio, kadang merendahkan tubuh. Sedangkan kitab Kejadian melihat manusia utuh, tubuh dan roh, sebagai ciptaan mulia Allah yang diberi mandat dan kehormatan. Ini bikin paham Ibrani sangat unik dan membumi dibanding budaya sekitarnya. Kamu tertarik juga lihat bagaimana pandangan ini berdampak pada cara hidup atau etika mereka. Lalu bagaimana pandangan filsafat-filsafat atau kepercayaan ketimuran melihat konsep penciptaan dalam Alkitab ini? Wah, pertanyaannya makin dalam nih. Kalau kita lihat dari perspektif filsafat dan kepercayaan Timur, khususnya dari India, Tiongkok, atau bahkan tradisi Jepang, konsep penciptaan dalam Alkitab punya perbedaan yang cukup mencolok. Tapi juga ada titik-titik dialog yang menarik. Misalnya dari Hinduisme, konsep penciptaan gak satu arah atau linear seperti dalam Kejadian. Mereka percaya pada siklus penciptaan, pemeliharaan Vishnu,
dan kehancuran yang terus berulang. Manusia bukan ciptaan yang unik menurut gambar ilahi secara personal, tapi lebih sebagai bagian dari kesatuan kosmis yang disebut Brahman. Jadi, identitas pribadi manusia itu ilusi maya, dan tujuan hidupnya adalah menyatu kembali dengan Brahman, yang sangat kontras dengan pandangan Alkitab, di mana manusia tetap punya kepribadian dan relasi kekal dengan Allah. Lalu dalam Buddhisme, malah tidak dikenal konsep penciptaan oleh pribadi tertinggi. Eksistensi dianggap sebagai hasil dari sebab akibat karma, dan tidak ada aku sejati, anatta. Ini jelas bertentangan dengan konsep gambar dan rupa Allah, yang menekankan identitas dan relasi personal manusia dengan penciptanya. Sementara dalam filsafat Tiongkok seperti Taoisme dan Konfusianisme, fokusnya bukan pada penciptaan oleh Allah pribadi, tapi pada keharmonisan dengan Tao atau jalan alam. Manusia yang ideal adalah yang hidup selaras dengan ritme alam dan nilai-nilai etis. Taoisme cenderung pasif dan membiarkan segala sesuatu mengalir, sementara Alkitab menggambarkan manusia sebagai pihak aktif, pengelola bumi yang punya mandat ilahi. Jadi kesimpulannya, pandangan Timur umumnya lebih impersonal dan holistik. Sementara Alkitab menekankan penciptaan yang personal oleh Allah, dengan manusia sebagai pribadi yang berharga, punya mandat, dan bisa berelasi langsung dengan Sang Pencipta. Kamu tertarik bahas juga bagaimana ini memengaruhi cara mereka melihat penderitaan atau kehidupan setelah mati? Soalnya itu juga nyambung loh. Lalu bagaimana pandangan sains modern, terutama ya ini kaum evolusistik mengemandang penciptaan manusia ini? Nah, ini bagian yang sering jadi bahan diskusi panjang antara pandangan sains modern, terutama teori evolusi, dan narasi penciptaan manusia dalam Alkitab. Kalau dari sisi sains modern, khususnya biologi evolusioner, manusia dipandang sebagai hasil dari proses panjang evolusi alamiah selama jutaan tahun. Dimulai dari makhluk bersel satu, lalu berkembang jadi makhluk lebih kompleks, sampai akhirnya muncul Homo sapiens. Proses ini berdasarkan seleksi alam, mutasi genetik, dan adaptasi lingkungan. Jadi, bukan ciptaan langsung dalam sekejap, tapi hasil dari proses gradual tanpa intervensi supranatural yang eksplisit. Pandangan ini jelas berbeda dari kejadian yang menggambarkan bahwa manusia diciptakan secara khusus oleh Allah, bukan hasil kebetulan atau proses alamiah semata. Tapi beberapa teolog modern mencoba menjembatani dua kutub ini lewat apa yang disebut evolusi teistik. Dalam pandangan ini, evolusi tetap dianggap valid secara ilmiah, tapi Allah tetap dilihat sebagai pengarah atau arsitek dari proses itu. Jadi, manusia tetap bagian dari rencana Allah, meski proses biologisnya melibatkan evolusi. Di sisi lain, ada juga yang mempertahankan pandangan kreasionisme secara literal, yakni bahwa Allah menciptakan manusia secara langsung, tanpa proses evolusi, dan itu terjadi dalam waktu yang singkat, seperti yang digambarkan dalam Kejadian. Yang menarik, meskipun sains bicara soal bagaimana manusia muncul, Alkitab lebih fokus pada mengapa manusia itu ada, nilai, tujuan, dan relasinya dengan Allah. Jadi keduanya bicara dari dimensi yang berbeda, sains dari aspek mekanisme, Alkitab dari aspek makna dan relasi. Kamu sendiri lebih condong ke arah mana? Atau pengen cari jalan tengah yang bisa menyatukan iman dan sains? Lalu bagaimana penafsiran orang biblikal Injili memahami penciptaan hari ke-6 ini? Nah, ini menarik banget. Penafsiran orang-orang biblikal Injili soal penciptaan hari ke-6, khususnya penciptaan manusia, biasanya punya benang merah yang kuat, bahwa penciptaan itu adalah tindakan langsung Allah, penuh maksud, dan tidak sembarangan. Secara umum, mereka melihat Kejadian pasal 1 bukan sebagai alegori atau mitos, tapi sebagai sejarah yang nyata, meski tetap ada perbedaan cara pandang dalam detailnya. Jurassic Nixos Minute said, yang pertama, kelompok Young Earth Creationist. Mereka percaya bahwa Allah menciptakan dunia dan manusia secara harfiah dalam 6 hari 24 jam,
kira-kira sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun lalu. Manusia seni mereka diciptakan langsung oleh Allah dari debu tais, sesuai Kejadian 2. Mereka menolak teori evolusi sepenuhnya, karena dianggap bertentangan dengan otoritas Alkitab. Yang kedua, Old Earth Creationist. Mereka tetap percaya bahwa manusia diciptakan langsung oleh Allah, tapi membuka ruang bahwa kata hari dalam Kejadian bisa bermakna periode waktu yang lebih panjang. Jadi, umur bumi bisa miliaran tahun, tapi penciptaan manusia tetap dianggap tindakan ilahi, bukan hasil evolusi. Lalu yang ketiga, yang mulai berkembang juga adalah pendekatan evolusi teistik dalam lingkup Injili moderat. Mereka menerima temuan ilmiah soal evolusi, tapi tetap percaya bahwa Allah lah yang mengarahkan proses itu. Jadi, manusia tetap ciptaan khusus, tapi cara Allah menciptakannya bisa melalui mekanisme yang sains juga bisa pelajari. Namun, satu hal yang hampir semua kalangan Injili sepakati adalah ini. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan itu yang membedakan kita dari makhluk lainnya. Artinya, manusia punya nilai, martabat, dan tujuan hidup yang berasal dari relasi dengan Allah, bukan sekadar hasil proses alamiah. Mau kita masuk ke refleksi teologis dari pandangan ini? Misalnya, apa artinya jadi gambar Allah di tengah zaman sekarang? Apa sih keistimewaan penciptaan manusia dibandingkan ciptaan makhluk-makhluk lain dalam konteks kitab Kejadian ini? Pertanyaanmu itu inti banget. Dan jawaban dari kitab Kejadian sangat kaya dan dalam. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat sebagai keistimewaan manusia dibanding makhluk ciptaan lain menurut konteks Kejadian. Pertama, manusia satu-satunya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Besal menukit muteno. Ini nggak pernah disematkan pada hewan, tumbuhan, atau benda langit. Gambar Allah ini menyiratkan kapasitas moral, intelektual, spiritual, relasional, dan kemampuan untuk mencipta serta memerintah. Kita bisa berpikir, merasa, memilih, bahkan menyembah sesuatu yang unik dan sangat manusiawi. At today's cara percaya firman sesudah jaran. Dalam penciptaan makhluk lain, Allah cukup berfirman, jadilah. Tapi saat menciptakan manusia, Allah bermusyawarah dalam dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan. Ini menunjukkan ada intensi khusus, bukan sekadar fungsi biologis. Menafsiga, manusia diberi mandat menguasai segala bumi. No insert mandat budaya. Bukan berarti mengeksploitasi, tapi menjadi wakil Allah untuk merawat ciptaan. Dalam konteks ini, manusia adalah partner Allah di bumi. Keempat, manusia diciptakan sebagai makhluk relasional, baik dengan Allah, dengan sesama, maupun dengan alam. Itu sebabnya di pasal 2, Allah berkata bahwa tidak baik kalau manusia seorang diri saja, lalu menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Manusia bersaing dalam komunitas dan kasih. Nah, semua ini bikin posisi manusia dalam narasi penciptaan itu sangat istimewa. Bukan karena kita lebih kuat dari hewan, tapi karena kita diciptakan dengan identitas dan tujuan ilahi yang unik. Gimana menurut Sir? Mau kita masuk ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sekarang? Yang menarik di sini adalah ungkapan istilah terminologi kita ini yang dipakai dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Bisakah kamu menjelaskan terminologi kata kita ini? Nah, iya, itu memang sangat menarik. Jadi bahan pembahasan teologis yang cukup dalam, terutama di kalangan biblical Injili. Ya, ungkapan kita dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam bahasa Ibrani memakai kata naaseh, yang bentuknya jamak. Jadi Allah tidak berkata, aku menjadikan, tapi menjadikan. Sekarang maknanya. Pertama, banyak teolog Injili melihat ini sebagai indikasi awal adanya pluralitas dalam kealahan, atau yang nantinya kita kenal sebagai Trinitas. Jadi meskipun Kejadian belum secara eksplisit menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi ayat ini membuka ruang untuk pemahaman bahwa dalam satu Allah ada kejamakan pribadi. Ini konsisten juga dengan Kejadian 1 ayat 2, di mana roh Allah melayang-layang. Dan Yohanes 1 ayat 1 yang menyebut firman itu adalah Allah, menunjuk kepada Yesus. Tapi tentu ada pandangan lain juga. Sebagian sarjana Yahudi non-Kristen atau kalangan yang lebih konservatif melihat kita itu sebagai bentuk pluralitas keagungan, semacam royal we,
atau gaya bahasa kerajaan, kayak raja yang bilang, kami memutuskan, padahal itu cuma satu orang. Tapi, ini agak lemah kalau dilihat dari konsistensi pemakaian bentuk tunggal dalam ayat-ayat Allah yang lain. Ada juga yang menafsirkan bahwa Allah sedang berbicara kepada heavenly host, seperti malaikat atau makhluk surgawi lainnya. Ay, saya. Mabik syafiyati lain ciptakan menurut dapat dan malaikat menetkampol Allah sendiri. Jadi, kalau dilihat dari kerangka teologi Injili, istilah kita di sana sangat penting. Bukan sekadar gaya bahasa, tapi refleksi dari sifat Allah yang relasional dalam dirinya sendiri. Dan ini makin memperdalam makna manusia sebagai makhluk relasional juga, karena diciptakan oleh Allah yang hidup dalam relasi kasih kekal. Gimana? Mau kamu sambungin ke konsep Trinitas lebih lanjut? Atau kita ulik aspek relasionalnya dalam hidup manusia sekarang? Lalu yang menarik di sini ungkapan menjadikan manusia. Nah, ini kata kerja menjadikan dalam Kejadian 1 ayat 26. Bisa kita analisis ini apa? Kata ini menjadikan. Nah iya, ini bagian yang penting banget kalau kita mau dalemin teks aslinya. Kata kerja menjadikan dalam Kejadian 1 ayat 26 itu dalam bahasa Ibrani adalah na'aseh. Ini bentuk kerja dari akar kata asah yang artinya membuat, mengerjakan, menciptakan. Menariknya, kata asah ini berbeda dari kata bara yang juga dipakai dalam penciptaan. Kalau bara itu selalu dipakai untuk tindakan penciptaan ilahi yang tidak bisa ditiru oleh manusia, penciptaan dari yang tidak ada, atau sesuatu yang sepenuhnya baru. Sedangkan asah lebih ke proses membentuk, merancang, mengerjakan sesuatu dengan maksud dan kehendak. Jadi ketika Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia, kata na'ase itu menunjukkan bahwa ada proses kehendak, rancangan, dan keterlibatan aktif dalam menciptakan manusia. Dan artinya, penciptaan manusia itu bukan kebetulan atau asal jadi, tapi sangat disengaja dan penuh maksud. Allah tidak sekadar menciptakan seperti menciptakan benda mati, dia mengolah, membentuk. Bahkan nanti di Kejadian 2 kita lihat, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kata Ibraninya di sana pakai yatsar, kayak seorang tukang periuk membentuk tanah liat. Jadi dari kata na'ase aja kita udah bisa lihat, manusia itu diciptakan melalui keterlibatan penuh, niat yang dalam, dan kasih yang aktif dari Allah. Mau kita lanjut bahas perbedaan antara bara, asah, dan yatsar lebih rinci lagi? Soalnya itu 3 kata kunci banget loh dalam narasi penciptaan. Lalu maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia berdasarkan teks Kejadian ini apa? Nah, ini pertanyaan inti dari semuanya. Kenapa Allah menciptakan manusia? Dan jawabannya sebenarnya udah mulai terlihat jelas dari teks Kejadian 1 itu sendiri. Pertama, dari Kejadian 1, 26-28, kita bisa lihat bahwa maksud utama Allah menciptakan manusia adalah untuk mewakilinya di bumi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, lalu langsung diberikan mandat. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala makhluk yang merayap. Jadi maksudnya bukan cuma supaya manusia ada, tapi supaya manusia menjalankan tugas perwakilan Allah di dunia ciptaan ini. Ini sering disebut sebagai mandat budaya, mengelola bumi, merawatnya, membangun masyarakat, ilmu, seni, dan segala hal yang mencerminkan hikmat dan kemuliaan Allah. Wajahim don't like shirts, mian serta seri listing. Di Kejadian 2, Allah membuat manusia dan berinteraksi langsung dengannya. Ini nunjukin bahwa tujuan Allah bukan cuma fungsional, tapi juga relasional. Dia mau hidup dalam persekutuan kasih dengan manusia. Ketiga, manusia bertanggung jawab secara telltale. Karena A diciptakan menurut gambar Allah, manusia mampu membedakan yang baik dan jahat, dan diharapkan untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Jadi, rangkumannya, Allah menciptakan manusia untuk mencerminkan dirinya, mengelola ciptaan, berrelasi dengannya, dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Ini sih bukan sukses dan maaf, ya, tapi juga tanggung jawab yang dalam. Kamu mau kita kaitkan ini dengan panggilan hidup manusia zaman sekarang juga. Soalnya ini nyambung banget sama identitas dan tujuan hidup orang percaya hari ini.
Lalu mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Cuma dua jenis kelamin dan tidak lebih dari itu? Nah, ini pertanyaan penting dan sensitif juga ya, apalagi di zaman sekarang. Kalau kita lihat langsung dari Kejadian 1:27, teksnya cukup eksplisit. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam narasi penciptaan ini, Allah secara khusus menciptakan dua jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan. Bukan sebagai oposisi, tapi sebagai pasangan yang saling melengkapi. Dalam Kejadian 2, lebih jelas lagi, perempuan diciptakan dari sisi laki-laki, bukan dari tanah, menandakan relasi yang erat sepadan. Bukan satu di atas yang lain, tapi mitra yang sejajar dalam tugas perwakilan Allah di bumi. Alasan utama penciptaan jenis kelamin ini si basmingat prostashes. Pasfisasansiolitas. Allah sendiri adalah pribadi yang hidup dalam relasi, yang dalam teologi Injili dipahami sebagai Trinitas. Dan manusia diciptakan untuk mencerminkan itu. Salah satunya lewat relasi antara laki-laki dan perempuan. Participants, lewat perbedaan biologis dan psikologis, dua jenis kelamin memungkinkan manusia berkembang biak, memenuhi bumi seperti yang diperintahkan Allah. Ketiga, dari sisi teologis, dua jenis kelamin mencerminkan dimensi keutuhan dalam gambar Allah. Bukan berarti Allah itu laki-laki atau perempuan, tapi sifat-sifat Allah tercermin dalam keduanya. Kasih, kekuatan, kelembutan, hikmat, keadilan, dan sekarang, soal kenapa cuma dua dan bukan lebih. Dalam konteks Kejadian, jawabannya karena Allah merancang ciptaan dengan keteraturan, tujuan, dan kejelasan. Dua jenis kelamin dipandang cukup untuk mencerminkan rancangannya bagi kemanusiaan. Tentu, zaman sekarang banyak muncul pandangan baru tentang gender dan identitas. Tapi secara biblikal Injili, desain asal Allah tetap dipegang. Laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai dua bentuk keutuhan gambar Allah yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Kalau kamu mau, kita bisa diskusikan juga bagaimana menyikapi isu-isu gender modern dari kacamata kasih dan kebenaran firman Tuhan, biar bisa tetap relevan, tapi nggak kehilangan dasar iman. Oke, udah cukup ya. Lalu kesimpulannya apa dari pembahasan hari ini? Oke, ini dia kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, dirangkum secara sederhana tapi padat. Penciptaan manusia dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat istimewa di antara seluruh ciptaan. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia diciptakan untuk mencerminkan karakter, kehendak, dan kemuliaan Allah di bumi. Allah menciptakan manusia bukan secara sembarangan, tapi dengan niat, relasi, dan tujuan. Kata kerja na'aseh menunjukkan adanya maksud yang dalam, sementara penggunaan kata kita membuka ruang bagi pengenalan akan sifat Allah yang relasional, yang dalam iman Injili dikenal sebagai Trinitas. Manusia juga diciptakan dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sebagai wujud keutuhan dan saling melengkapi. Keduanya setara dalam nilai, berbeda dalam peran, dan bersama-sama menjalankan mandat budaya, mengelola bumi sebagai wakil Allah. Dibanding pandangan dari kebudayaan lain di Timur Dekat kuno, Helenistik, maupun kepercayaan Timur dan sains modern, narasi Kejadian memberikan gambaran yang unik, personal, dan penuh harapan, bahwa hidup manusia bukan kebetulan, tapi punya nilai, tujuan, dan arah yang berasal dari Sang Pencipta. Gitu bro. Yes, kamu mau nanti aku bantu bikin versi naskah videonya juga sekalian? Disclaimer dulu ya. Siap. Ini versi disclaimer-nya yang bisa kamu pakai buat penutup video atau pembukaan sebelum masuk materi. Disclaimer. Pembahasan dalam video ini dibuat untuk menambah wawasan, membuka ruang diskusi sehat, dan memperdalam pemahaman kita bersama tentang narasi penciptaan menurut Kitab Kejadian. Konten ini tidak bertujuan untuk menyerang, menyudutkan, atau mendiskreditkan kepercayaan, keyakinan, atau apapun. Silakan berdiskusi di kolom komentar dengan sopan dan saling menghargai perbedaan pandangan. Udah pas belum? Mau dibikin lebih santai atau biarin aja dengan gaya semi-formal gini? Oke, penutup ya untuk video ini.
Oke, ini dia penutupnya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita hari ini tentang penciptaan manusia menurut Kitab Kejadian. Semoga apa yang kita bahas bisa menambah wawasan, memperkuat iman, dan memberi sudut pandang baru yang membangun. Jangan lupa, kita semua diciptakan dengan tujuan mulia sebagai gambar Allah untuk hidup dalam relasi dengannya dan menjadi terang bagi dunia. Kalau kamu suka konten seperti ini, boleh bantu support dengan like, komentar, dan subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Dan jangan ragu untuk share ke teman-temanmu yang mungkin butuh perspektif yang membangun juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap berpikir kritis, dan tetap rendah hati. Tuhan memberkati. Kalau kamu mau, aku juga bisa bantu bikin versi skrip lengkap dari awal sampai akhir. Mau?